Assalamualaikum, rahayu, selamat malam. Malam ini saya mau menelusuri ya di jembatan Siamong, Pantai Bunton. Nah, di sini ada apa aja ya? Di sini sih saya merasakan ada sosok yang sangat menyeramkan menurut saya, karena di sini ada sosok wanita ya, entah kenapa dia berlumuran darah di sini. Dan saya merasakan di sini ada sosok siluman juga ya. Di sini ada sosok siluman. Teman-teman perhatikan, Bagas mana? Bagas mana? Ini Mbak. Ya. Ini gimana Mbak? Kabarnya malam ini Mbak? Mbak. Nah, ini bersama Mbak Bagas ya, praktisi supranatural Adipala. Di sini juga biasa ya. Manis sama Mbak Toro, gimana Mbak? Malam ini kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Ini yang dirasa di sini apa Mbak? Kalau di sini ya sebetulnya kalau menurut cerita dari warga, dan ya alhamdulillah saya juga menetap di sini, sering dulu terjadi kecelakaan yang dulu di sini tuh jalannya kan seperti ini Mas. Oh iya, Masih sangat rawan. Juga di sini sangat terkenal dengan yang bisa dikatakan mungkin. Di sini saya merasakan ada sosok wanita yang berlumuran darah ini Mbak di sini Mbak. Dulu menurut dari sepengetahuan saya, karena di sini banyak zaman dulu itu kan undang-undang belum gitu. Jadi masih ada penculikan dan Itu ya. kejadian seperti itu. Juga sebetulnya kalau saya merasakan di sini tuh masih ada hubungannya dengan yang di laut. Betul. Karena sekarang dari yang mereka tentukan untuk perayaan mereka sendiri, jadi mungkin banyak sosok-sosok yang akan bisa kita ajak berinteraksi, tentunya seperti itu. Dan bagi penonton yang mungkin ada pertanyaan atau warga asli sini yang menonton, ya kita bisa mengulik bersama jika ada yang belum terlihat atau ada sesuatu yang pernah terjadi di sini yang kami tidak tahu, boleh diceritakan di bawah kolom komentar, dan mari kita coba berinteraksi dengan salah satu yang ada di sini. Menurut Simbah mau kenalan sama yang di mana, yang di sana atau akan di sebelah sini? Ya baiknya yang di sini nggak apa-apa. Di jembatannya ya. Iya. Permisi. Di sini ada sekitar 6 sosok. Iya betul. Sekitar 6 sosok di mana mereka punya watak dan sifat yang sedikit berbeda. Ya. Tentunya di sini ada sosok yang sangat dituakan bagi pemirsa yang cukup mengenal tempat ini dan mungkin bekerja di sini, di ladang atau di sekitaran sini sebagai nelayan atau apapun. Di sana ada cukup dari sosok yang dikeramatkan di sebelah sini. Itu cukup ya? Ya. Di sana dulunya banyak seseorang yang cukup meminta sebetulnya. Karena di sini adalah tempat pembuangan, Mas. Kenapa di sini sering terjadi angker atau banyak sosok-sosok yang lalu lalang? Ini bagi mereka di sini kan yang sangat rawan sekali itu kan munculnya sosok tuyul sebetulnya. Kalau dari Pala sendiri itu sudah menjadi sesuatu yang sangat biasa, karena ya zaman sekarang cari
penghidupan itu susah, Mas. Susah, Semuanya bisa dihalalkan dengan cara yang kurang baik. Tentunya dengan bersekutu dengan mereka. Karena ya musim-musim seperti ini semua orang ingin memanfaatkan. Tetapi sekali. sebetulnya di sini menurut saya sih, di sini itu bisa menjadi ladang yang sangat signifikan, Mas. Kalau untuk bisnis untuk job di sini bisa diambil dari posisinya di sebelah sana, Di sebelah sana ya. agak jauh. Cuma bisa kita tarik untuk ke sini sebetulnya untuk berinteraksi atau kita bisa ngobrol sama pemirsa yang rasanya sangat ingin tahu atau terbiasa di sini tapi belum tahu. Itu kan kita harus mengulik secara dalam. Iya betul. Ya, misterinya seperti apa dan kenapa dibangun seperti ini dan kenapa namanya Jembatan Among. Itu kan pasti tentunya ada sejarah Ada sejarah betul. yang sangat melingkupi dan ada alasan tersendiri kenapa seseorang itu menamai Jembatan Among. Itu seperti itu, Mas. Ya, mungkin kalau kita ceritakan secara seperti ini kan tidak gampang. Iya. Bagaimana jika kita sedikit berinteraksi dengan mereka? Ya, boleh. Baik. Kalau yang di sebelah sana, di sini, Mas. Ini adalah tarikan. Ini air ini adalah atas dari wilayah sana. Dan di sana kebanyakan adalah siluman ke sana, Mbak. Nah, di sana. Nah, di tempat itulah itu. Nah, itu di situ. Itu bisa sering terjadi sosok-sosok yang ya menyesatkan. Kadang melihat ini jalannya tidak ada. Iya. Atau dibelokkan, nanti kita masuk. Betul. Itu seperti itu. Betul itu. Kan kadang orang di sini banyak yang lalu lalang. Tentunya mereka yang bekerja malam itu mungkin sering mendapatkan sosok dari ini. Karena perbatasannya di sini, Mas. Sebetulnya air ini di sana sudah beda lagi. Di sana itu beda ya. ya di sana itu ada yang sedikit ya punya kasarannya perewangan sebetulnya. Karena di sini ada sosok kami tua yang masih hidup dan sangat dihormati dan saya sangat menghormati beliau tentunya. Dan mungkin bagi kamu interaksinya tidak pernah, tapi dia cukup terkenal, dia cukup punya nama. Jadi saya sangat menghormati beliau yang menjaga kestabilan antara dua dunia yang bisa dikatakan satu terlihat dan satu tidak. Tentunya banyak asumsi yang akan liar, apakah betul atau bagaimana. Mari supaya kita tidak bertanya-tanya atau supaya kita tidak memiliki rasa yang apakah ini seperti ini dah, Ya. timbul rasa penasaran. Maka dari itu saya akan sedikit melakukan mediumisasi dengan seseorang yang Siapa itu, Mbak? sedikit agak energinya sangat Ya. kita Melakukan mediumisasi di mana? ya kita cari tempat yang kalau di tempat seperti ini Kasihan ya. rasanya kurang baik. Iya. Kita cari tempat yang sedikit lebih luas dan tentunya bisa ngobrol dengan baik. Kita akan melakukan mediumisasi menguak ada apa sih? Jembatan Among ini ya. Boliwon sama Mbah Awer. Sini. Itu masih apa? Mas Bimin. Gimana Mbah kabarnya Mbah malam ini sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Mbah. Kan Mbah. Alhamdulillah sehat. Mbah Kuat sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah malam ini sehat. Oke, para hadirin yang tentunya kalau kita sama-sama di dunia yang sama, mari kita sedikit membuka atau sedikit kita interaksi dengan makhluk yang akan saya panggil. Kalau pemirsa yang tidak bisa melihat, mungkin jika Anda masih penasaran dengan tempat ini, maka bisa dicoba kalau ingin membuktikan sendiri.
contoh sekarang pasti ke depan kita akan berinteraksi dengan sesosok siluman yang mungkin agak sedikit apa ya, bisa diajak komunikasi. Assalamualaikum. 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 Ini ada penunggu yang di sini. Di sebelah mana? Di sebelah jembatan. Sudah lama apa menempati di sini? Ini di sini sebenarnya ada apa sih? Kenapa sering terjadi kecelakaan di sini? Nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara dia. Udah, kalau nggak mau berinteraksi ngasih keterangan ya, mendingan jangan keluar aja ya. Kalau nggak bisa ngasih keterangan, ya keluar ya, keluar ya. Keluar. Dia nggak mau keluar, bro. Dikeluarin dia nggak mau. Rahayu. Ya, pesan saya kaulah syukur niki kan pun jelas niki kan ngalamin saya aja ganggu sepadan. Kaping kali nggih dijaga mawon mongki enten sesepai Kang. Nggih pun langsung. Telepon? Enggak. Ini? Ya, jadi dia adalah sosok siluman yang masih sangat menjadi bangsanya mereka yang susah untuk sulit kita pahami bahasanya. Tapi tentunya para penonton yang memiliki pengetahuan spiritual yang sangat mendalam, bahasa seperti itu bagi kami itu tidak asing. Karena hanya bisikan suara saja kita sudah tahu. Kalau hati kita, akal kita, dan ucapan kita menjadi satu, akan menjadi sabdo yang akan mengerti semua bahasa, baik itu hewan maupun dari bangsa jin. Tentunya kita punya sosok yang di menurut Islam itu
punya karismatik dan kemampuan dari Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Sulaiman. Tentunya para pemirsa tidak lupa dengan semua yang dimiliki Nabi Sulaiman, tentunya tentang bangsa jin. Banyak dari kalian yang mungkin akan berpikir, apakah ini salah, ini musyrik, ini dosa, atau apapun itu. Sebetulnya dosa itu kan hanya milik Tuhan. Jadi contohnya Nabi Sulaiman, kenapa dia diberikan wahyu atau diberikan kemampuan seperti itu oleh Tuhan, untuk kita mengerti zat yang lebih daripada pemikiran manusia itu sendiri. Jadi yang tadi seperti ini pun mungkin di kalangan manusia itu bahasanya tidak akan tahu. Tapi kalau kita pakainya hati, tentunya Tuhan memberikan rasa, hati, semua lidah bisa untuk bersilat. Tapi kalau kita sudah pakai hati atau kita pakai ilmu rasa, semua itu bisa untuk kita artikan. Jadi tadi sebetulnya dia banyak buat bercerita, cuma karena dia masih dalam wujud siluman dia, dan dia jarang berinteraksi, dan dia hanya suka minum darah, jadi dia tidak bisa menceritakan. Tapi kalau semua pemirsa yang dirahmati Tuhan tentunya dan diberikan sedikit kemampuan, pasti tentunya akan bisa memahami bahasa yang seperti ini, karena bangsa mereka itu tidak perlu menggerakkan lidah untuk berbicara, pemirsa. Itu seperti itu. Maka dari itu saya akan mencoba untuk membuat mereka masuk ke tubuh saya sendiri. Ya, orang yang sedikit atau bangsa yang sedikit disesepuhkan di sini. Begitu. Ya, sedikit interaksi pemirsa. Jadi adanya suara ataupun nanti ada suara-suara yang mungkin akan terekam dengan jelas, dan apakah kita akan bisa mengulik cerita di balik ini, karena semua orang tentunya akan menantikan misteri ini yang tentunya sulit sekali untuk apa iya. Saya biasa di sini, saya biasa mencari ikan di sini, kok saya tidak tahu? Karena ketidaktahuan manusia itu berasal dari dia tidak mau belajar. Semua manusia punya hak yang sama seperti saya yang punya seperti ini, yang mempelajari Tuhan itu seperti itu. Baiklah pemirsa, untuk mempersingkat pertemuan kita, karena banyak orang yang mengucapkan waktu adalah uang, the time is money, maka mari kita mencoba berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang katanya astral, tapi sebetulnya tidak, karena mereka juga sama seperti kita. Mereka makan, mereka melakukan kegiatan yang sama dengan kita. Maka dari itu, mohon pemirsa, saya mohon izin, saya mau ya sedikit membuat mereka menceritakan yang sebetulnya. Permisi Mbak, saya mau mencoba. Siap. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu Mbak. Ini Mbak yang ada di mana? Di jembatan atau di sungai? Kami Duo. Oh, yang di Cungkut sebelah sana. Mungkin Mbak di sini ada pesan. Ya. Ya.
Di sini sering terjadi kecelakaan diakibatkan kenapa ini Mbak? Apa kesalahan manusia atau kesalahan bangsa kalian? Sejati nek zaman iki wis ora. Sore. Sampeyan yo asik. Ini sih ya. Apa masih banyak yang datang ke sini untuk cari ini pesugihan, Mbak? Ono pesugihan nang kene. Iki wong pada muti yo akeh. Berarti intinya masih banyak yang ke sini, Mbak ya? Oke. Sungene yo akeh karepe. Berarti banyak sekali yang meminta selain pesugihan banyak ya. Kalau yang meminta ingin panjang umur ada nggak di sini? Ora ono. Nggak ono ya. Ora ono. Paling yo kepengen sugih dhewe, wetenge kon gede dhewe. Kebanyakan pengen kaya ya. Tapi orang kabeh bangsa sira kene. Bangsa sira kene kuwi gak wujudnya loro. Siji, sing kaya ngono kuwi, ning sing kok apik yo akeh nang kene. Sing Islam yo akeh. Muslim banyak. Ya, Alhamdulillah. Lah Mbak, saya dengar itu kan kalau mau bikin rumah biasanya itu kan ada penunggunya. Biasanya sama orang tua itu dipindah di sini, benar itu Mbak? jajane ya orang kabeh nang kene. Mau nebar kang kene ya dicokot. Lah Mbaknya sama Kanjeng Ibu deket tau nggak Pak? Orang dekat ya. Beda tatanan. Berarti ini bukan tempatnya yang buat Kanjeng Ibu sering ke sini bukan? Yo kabeh gitu masalahnya. Iki ana ngajar gede ngajar cilik ana. Oh, berarti sampean kerjaan kecilnya ya? Masih dalam kekuasaannya Kanjeng Ibu. Oh, lawang papat. Bajul putih sing jowo. Apa yang di sini tuh apa yang sebutannya banyak itu di sini Mbak? Kenapa ini termasuk hubungan dari sini? Makasih dewe-dewe jam bagus. Di sini banyak benda pusaka banyak nggak? Kalau biro tinggi ono sing kok kowe mengko. Tutu aku sing arep awe. Ya, Kan di sini ada benda pusaka juga sih. Yang ya keris ya getaran-getaran mistika apa ya yang iya betul Mbak. berarti nek makan di beto langsung Mbak. Ya kudu caike si Joko. Sih. Ngomong namung caike. Iya Mbak. Jenengan yang dimasukin Mbak. Ya Mbak, nanti saya sampaikan matur nuwun udah ngasih tahu intinya adanya berusaha mau niki. Sarjana cerita atau siapa? Napa Mbak? Mama mau jagat sejati. Oh. Mereka nang kene. Kakek wong kakak bos loro. Oh, Bejo. jadi disingkat Singkat ya. Siamo. Iya. Ngene. Kabeh menungso kuwi. Ya. Biyen aku yang menungso. Dan niku yang tata niki asli Terus aku tetep kene. putih. Aku wong Yogya. Oh. Di Nun Sewu tepung kali Mbah Nata Praja mboten. Ya samestine. Oh, iya. Niku Ngene cai kita. napa? Ya
Nggih. Nggih, matur nuwun eyang pun rawuh. Oh, nggih eyang. Matur nuwun sangat. Monggo kaca mawon. Kaca mawon dong kaca. Madang. Pusaka Oh, pusaka Karing Tunggal. ampun nih Mbak. Oh, to mriki. Yang mereka enten. Pusaka sing paling adem kok kabeh. Nggih Mbak. Matur Nggih, nuwun. matur nuwun. Doakan tembe. Nggih. Semoga baik pada waktu ini semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Mbak. Aku cukup sini Mas. Penontonnya bisa di sini. Ya. Ya, teman-teman, demikian tadi dari pembukaan penjabaran dari jembatan Siamong ya. Ternyata ada sepanjangannya. Dulunya bukan Siamong, tapi Siamong Pamong Sejati ya. Jadinya karena warga sini mungkin lidahnya itu karena ribet lah ya, jadi disingkat Siamong. Singkatannya Siamong. Dan alhamdulillah tadi kami diberi kenang-kenangan ini, mau diberi kenang-kenangan oleh penguasa di sini ya, tapi diamanatkan ke Mbah Bagas. Ya tentunya pemirsa, sebelum kita mengambil atau diberikan, kita tentunya memberikan penghormatan dulu. Ya layaknya manusia ketika dia diberi penghormatan atau dia sangat diberikan sesuatu yang dia juga suka, maka dari itu layaknya kita manusia, mereka juga makhluk hidup yang sama dengan kita. Mereka juga punya dunia yang tidak ada siang dan malam. Di dunia mereka hanya ada sore pemirsa, dan di sana banyak kerajaan-kerajaan yang indah dan istimewa. Dan tentunya di tempat saya berbicara ini, ke sana adalah batas wilayah dari sesuatu yang hitam dan putih. Mungkin bagi kebanyakan manusia semua itu halal untuk mencari sesuatu yang bisa dikatakan mencukupi dari kebutuhan kita sebagai manusia. Tetapi ya karena kita sudah sedikit berinteraksi dengan Eyang, dan tentunya Eyang menyuruh kita menguak satu pusaka, yang dimana pusaka ini adalah pusaka yang dulu ditinggalkan oleh seseorang yang pernah bertapa di sini kurang lebih 35 hari, karena 5 harinya dia tergoda oleh sesuatu yang tidak seharusnya untuk dia ambil. Dia seorang petapa sakti, dia punya sebuah bilah keris yang kalau dari wujudnya pemirsa itu tidak seperti keris, tapi dia agak seperti manusia yang Agak seperti manusia ya Mbak. ya. Jadi untuk di sini saya tidak bisa terlalu mewujudkan presentasi mereka, seharusnya bisa, tapi karena satu dua hal. Satu, di laut sana sedang ada perayaan yang tentunya kita tidak bisa beri. Iya betul. Karena mungkin kalau di lain hari kita bisa untuk mengundang mereka. Tentunya mohon pemirsa yang masih penasaran dengan tempat ini bisa kita coba di lain hari, dan tentunya di komen ya Mbak. Ya, ya. Karena kan kita harus tahu Ya. apakah Iya. pemirsa suka dengan tempat Ini yang atau enggak. ya. Karena mau bagaimanapun ya inilah Allah sudah mengatakan bahwa ya lakum dinukum waliyadin, pilihlah jalan kalian.
bagi saya juga dulu pernah memiliki dan pernah berada di lingkup yang cukup bisa dikatakan penuh dengan agama, atau ya sedikit belajar pondokan gitulah Pak. Iya, benar. Dan di sana juga malah mempelajari hal yang seperti ini tentunya. Ini dinamakan dengan sifatullah ya, ada dam, wujud, kidam, bako, tentunya tidak asing dengan perwujudan Tuhan kan. Lalu al-goib, yang maha goib. Terus juga kita semua pasti tentunya hafal dengan Al-Fatihah. Saya akan berikan sedikit saran untuk pemirsa yang sedikit penasaran dengan dunia yang tidak terlihat ini. Ini sebetulnya ada dalam surat Al-Fatihah yang mengatakan bahwa kita bisa melihat mereka hanya dengan membaca Al-Fatihah. Itu bisa dipraktekkan. Iya, benar. Carilah satu kalimat terakhir dari Al-Fatihah yang diulang 7 kali, masukkan ke air lalu basuhkan ke muka. Lalu untuk praktek pertama kita lihat ke cermin, dan tentunya harus ada dupa karena mereka akan suka dengan itu. Itu sedikit cara, karena kan pasti pemirsa penasaran bagaimana sih cara melihat hal yang gaib tapi yang tidak mengundang dengan kesyirikan. Yaitu salah satu cara di mana ya saya dulu pernah belajar di situ dan alhamdulillah saya mengalami. Dan ya mari kita mencoba berinteraksi kembali dengan bangsa mereka, tapi tentunya kita akan memberikan penghormatan dulu. Ya layaknya kita manusia, ketika kita dihormati, tentu orang akan menghormati kita, kan seperti itu. Jadi menurut Eyang atau orang yang disebutkan itu mengatakan yen siro kepengin oli wewangi ning siro ya lakoni barang kang wangi. Beci ketitik olo ketoro ki yo bebasan kang. Jadi gambaran kita untuk ke depan. Tentunya kita orang Jawa sudah banyak yang kehilangan Jawanya. Tapi hari ini saya membuktikan, saya juga pernah belajar di pondok, tapi ternyata juga di pondok mempelajari tentang gaib. Entah musyrik atau apapun yang menjadi pemikiran seseorang, tentunya kita bisa mengambil jalan tengah. Dan sekarang mari pemirsa, kita melakukan sedikit penghormatan untuk mereka. Mereka juga ingin dihormati, mereka juga ingin dimengerti. Iya. Kadang mereka disalahgunakan, salah diartikan bahwa mereka itu selalu jahat, sering mereka yang selalu salah dalam agama, padahal orang sendiri lebih salah daripada kita. Iya. Tergantung hawa nafsu kita sih. Kan? Iya. Iya. Nah, karena pemirsa tentunya sudah sangat bertanya-tanya bagaimana, terus hadiah apa, terus di mana letaknya. Mari pemirsa kita melakukan sedikit penghormatan dulu ke mereka, biar mereka juga memberikan sesuatu apresiasi atau jalan yang terbaik bagi kita. Sebentar saya mau mengambil peralatan lupa karena bahwa ya enggak. Ini kita siapa bahas mau peralatan Jepang untuk ruangan untuk menarik ya, menarik sebuah mungkin ya buat kendaraan. Tadi di sana ada suara. Tadi di sana ada suara. Saya di sana juga merasakan ada sebuah benda pusaka yang ingin diambil. Iya. Saya ada di sini. Nah, nanti terakhir, ambil aja nggak apa-apa di sana. Sebelah sana apa? Ayo bisa. Nah, Apa mau bisa nanti. Insya Allah bisa. Ini lagi sih. Mudah-mudahan terekam ya di kamera ya. korek. Iya. Halo pemirsa, sekarang saatnya kita untuk sedikit ya memberikan mereka wewangian. Di Islam pun sebetulnya ada seperti ini pemirsa, tapi namanya gaharu. Ya. Gaharu adalah pengharum ruangan di mana Rasulullah pernah bersabda, pakailah barang yang terbaik menurutmu dan wewangianlah. Tapi wewangian di manusia dan di bangsa mereka itu berbeda. Jadi mari kita tidak boleh menyudutkan satu pihak, satu sudut pandang. Karena bagi orang-orang yang Islam,
bagi kiai pun mereka menggunakan gaharu. Itu bisa dibuktikan, ada risetnya, dan banyak tersebar video yang mengatakan bahwa gaharu dan wewangian itu juga bagian dari adat Islam. Ya tentunya seperti ini. Tapi bagi kami kejawen, ini adalah cara kami untuk menghormati sesama kami. Ada pepatah bahwa manusia lahir itu membawa yang namanya korin. Tentunya pemirsa tidak akan luput dari babakan korin tersebut. Maka dari itu sekarang mari kita sedikit mengheningkan cipta, bahwasanya manusia tentunya tidak akan luput, tidak akan lupa. Mari kita baca basmalah bersama untuk sedikit menghormati yang ada di sini, memberikan kesukaan mereka tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa durati sallallahu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi la khususan para jin sallallahu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari pemirsa, bagi Anda yang sudah berinteraksi atau melihat video ini, tentunya Anda akan sangat penasaran, apakah hari ini adalah hari di mana seseorang yang biasa di sini akan menikah, bahwa kalian juga berdampingan dengan makhluk Tuhan yang lain. Ya, kita tentunya akan melakukan satu, sebenarnya tidak perlu ditarik sih mas, karena kita tinggal meminta, terus kita akan ditunjukkan arahnya. Jadi nanti saya akan menunjukkan arah, semoga sampai nanti akan aku buka rasanya, tolong dicari di sekitar sini. Karena kalau kita menarik, sama saja kita memaksa mereka untuk ada. Dan sesuatu yang dipaksakan biasanya itu efeknya kurang baik. Contohnya teman saya menarik barang, besokannya pergi. Jadi untuk menghindari hal yang seperti itu, makanya kita ya sedikit untuk mengheningkan cipta. Begitu. Bagi seseorang namanya menghening, tapi kalau untuk awam saja kita mengheningkan cipta, berdiam diri sejenak, memohon kehadiran Tuhan yang tentunya Maha Esa. Dan mari pemirsa yang di rumah, kita membaca doa dengan kepercayaan kita masing-masing. Yang Buddha dengan Budanya, yang Islam dengan Islamnya, yang Jawa dengan Jawanya. Karena Tuhan itu Esa, Dia Maha segala-galanya, Maha dan Maha. Makanya mari kita kuat apa barang yang sudah disiapkan oleh mereka. Ya sekarang kita harus menghadap ke sana karena kerajaannya di sana. Mohon maaf semua pemirsa, silahkan ikuti saya. Assalamualaikum ya, Pulau
kali dari turun kang Romaji putra putra sepinda kula hukum sangat kami mukio santiko rahajo kaulan pemirsa banyak cara bagi mereka untuk menyesatkan bangsa kita. Betul. Tentunya ada yang Iya, mencoba betul ya. menjadi wanita cantik, ada yang untuk menyesatkan manusia di berbagai cara. Sekarang gini Mbak, sekarang kosongkan pikiran sampean akan aku buka sedikit kemampuan yang katanya mata batin, tapi bagi saya itu hanya ya untuk melihat saja. Sekarang gini Mbak, tolong untuk pembuktian tolong kameramen ke sana, Kameramen ke sana. pemadamnya ke sana tolong. Di sekitar sini apapun yang hati sampean itu dibunggerakan nanti, tolong cari di sekitar sana, tolong dengan sangat tepat dan teliti, gunakan rasa, gunakan penglihatan. Cari sekitar sana, tolong cari sana. Cari gunakan mata biasa dan mata batin ya Mbak, cari terus cari sekitar situ kurang lebih ya, cari ramak coba Mbak, ramak semuanya sekitar situ agak masih sedikit ya. Coba tolong dibantu ya. Enggak apa? Enggak apa? Belum apa? Enggak. Sekitar sini kita harus cari yang sangat cermat karena benda seperti ini sangat susah tidak mudah. Tentunya gas sebelah. Salah gas. Nang kono pokok guys, energi panasnya nang kono. Tapi orang mau jisang.
Mbak. Sekitar sini ada Cina sih. Sekitar sini. Cuma mereka belum bisa menembus. Gitu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, ada sosok yang mungkin bisa berinteraksi lebih dalam dan membantu kami para kru untuk mencari barang yang sudah diberikan oleh bangsa mereka yang sudah kita cari. Silakan Mbah, tolong diberi arahan pada kami di mana letak barang itu berada. Silakan Mbak, tolong dibantu. Coba kita cari pemirsa. Sekitar sini apa sini, Mbah? Ayo, kayaknya dibagi deh. Cahayanya sekarang kene, nasi sekarang kene. Oh kan jadi cahayanya nutup pakai. Nah, kan. Oke.
sekitar sini Mbak. Sorry. Dua tubuh yang paling gue waktu Kicot. Sekitar sini energinya ya Mbak. Ayo Mbah, tolong berikan gambaran ke kami Mbah. Mbak. terus apa kalau Oh, bagus. Sawah kan. Mbak, kadang satu lanang ya, satu lanang ya. Kayak satu lanang itu ya. Center tolong. Ada. Bikin apa? Bentar. Ayo Mbah, diperjelas lagi Mbah. Yo, silakan Mbah. Milik mangkono kan. Gimana Pak? Iya nomor dong. Jadi arek gimana nomor ini bener? Apa? Itu kan hilang ke sini. Apa ini Mbak? Udah gede. Mana guys, milik mangkono guys. Dia gede keruk Mak. Apa ya? Ini nomor. Ini.
Pacul. Tarik poin gas. Beradu energi lah. Ada Iya, kayu. Jepit dulu. Seset mbah, sendalnya mbah, dela. Sendalnya nyangkut. Kamu ketelangan poin gas. Ketelangan ya. Oh, piye batu piye gitu. Gue nang bikin pokoknya. Kamu mbak? Itu. Tuh. Meling banget. Oh, meling banget. Mutu. Mau sih udah kerja nomor pon. Ayo mbah. Bantu Kak, dibantu Kak. Pemirsa, karena satu dua hal, dikarenakan satu, sudah saatnya bagi bangsa mereka menutup lawang atau area untuk masuk ke alam mereka. Sebetulnya tadi mendapatkan 2 permata, tapi dikarenakan satu jatuh di medan yang kurang untuk bisa ditempuh atau sangat sulit untuk ditempuh, maka berkaitan dengan itu kita harus, ya, pewujudan itu merupakan salah satu bentuk esensi dari Tuhan mewujudkan bahwa barang-barang seperti itu memang adanya. Dan untuk keselanjutannya kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton kami. Jangan lupa like, subscribe, and ya komentar yang terserah nanti, karena para penonton juga sering kesini, atau mungkin ada hal yang membuat lebih menarik lagi, dan siapa tahu penonton berkenan untuk season kedua di tempat ini. Harap komentar, dan semoga penonton puas dengan yang sedang kami lakukan. Semoga berkah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.